Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar tadi, ilmu yang akan kita dapat bisa menjadi bermanfaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam bab ini adalah diharapkan yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan manfaat jujur. Yang ketiga, anak-anak mampu menunjukkan sikap jujur. Anak-anak pasti sudah mengenal siapa Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa kebenaran di alam semesta. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mulia karena akhlaknya yang baik. Salah satu akhlaknya yakni beliau terkenal dengan sifat kejujurannya di setiap perkataan dan perbuatannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, dari kebiasaan sifat jujur ini dapat kita ambil bahwa beliau adalah orang yang sangat terlatih dalam sifat kejujuran. Bahkan beliau adalah terkenal dengan pedagang yang sangat jujur. Pada saat berdagang, beliau tidak pernah berbuat curang ataupun berbohong dengan dagangannya. Beliau selalu mengatakan sesuai apa yang ada di dagangannya. Apabila dagangannya buruk, beliau pun mengatakan buruk. Dari kisah Nabi Muhammad tadi dapat kita ambil hikmah atau pesan bahwa Nabi menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur di setiap keadaan. Nah, kalau begitu, tahukah kalian apa itu jujur? Nah, jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui artinya jujur, selanjutnya mari kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar berikut ini? Nah, sudah dilihat? Apa yang dapat kamu lihat dan ceritakan? Nah,
Gambar tersebut adalah memperlihatkan seorang anak yang mengembalikan uang yang ia temukan di jalan. Dia tahu bahwa uang itu bukanlah miliknya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sudah paham anak-anak? Nah, jujur itu harus kita laksanakan setiap hari dan setiap keadaan. Contohnya apa? Yaitu 1. Jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang tua dan guru. Yang keempat, jujur kepada semua orang. Pertama tadi jujur kepada Allah. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika kita melaksanakan sholat, kita harus selalu tepat waktu, tidak menunda-nunda, ataupun tidak mengerjakannya. Nah, itu tidak boleh karena itu adalah jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Apa contohnya? Nah, setiap kita melakukan kesalahan, kita harus bisa mengakui kesalahan kita kepada diri sendiri terutama. Yang ketiga apa? Jujur kepada orang tua dan guru. Nah, untuk jujur kepada orang tua contohnya ketika kita disuruh untuk membelikan sesuatu, pasti ada uang kembaliannya. Nah, itu adalah kita harus mengembalikan uang tersebut. Nah, karena kita harus jujur kepada orang tua, tidak boleh diambil sendiri. Kemudian jujur kepada guru. Ketika guru memberikan tugas, kita harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh nyontek. Nah, itu harus kita lakukan. Yang keempat apa? Yang keempat jujur kepada semua orang. Nah, contoh ketika kita meminjam barang kepada teman, nah itu kita harus mengembalikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar atau jujur. Nah, anak-anak, itu adalah dalil atau landasan kita agar kita selalu bisa berbuat atau memiliki sifat jujur baik kepada Allah atau kepada diri sendiri atau kepada orang tua dan guru, bahkan kepada orang lain. Sudah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya keuntungan bersikap jujur. Nah, semua kebaikan pasti mempunyai manfaat atau keuntungannya masing-masing. Nah, demikian juga dengan sifat jujur mempunyai keuntungannya. Yang pertama, disayang oleh Allah. Allah sangat menyayangi orang-orang yang bersikap jujur. Yang kedua, anak yang memiliki sifat jujur akan disayangi oleh orang tua dan guru di sekolah. Nah, yang ketiga, anak yang mempunyai sifat jujur akan disayangi teman-teman di sekitarnya. Sekarang sudah tahu bukan keuntungan sikap jujur? Jadi, anak yang tidak jujur pasti akan rugi dan tidak akan memperoleh manfaat dari sikap jujur. Karena sikap jujur sudah diperintahkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh beliau. Nah, kalau begitu kita wajib mematuhi dan melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui keuntungan dari sifat jujur, selanjutnya kita akan mempelajari apa lawan kata dari jujur. Nah, lawan kata dari jujur adalah bohong. Jadi orang yang bohong itu akan mendapatkan kerugian besar dalam hidupnya. Orang yang berbohong akan merugikan diri sendiri. Kemudian dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain, yaitu teman-temannya, orang tuanya, atau gurunya. Bahkan orang yang berbohong itu
akan mendapatkan dosa dari Allah. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindar dari perbuatan bohong agar kita menjadi orang yang lebih baik. Demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema memahami keteladanan sikap Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.